Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan karena di kalangan masyarakat ini banyak yang bingung hanya dengan masalah saat tasyahud. Ini ada yang menggerakkan telunjuknya selama tasyahud. Ada dikatakan bahwasanya itu termasuk salah satu harokatin atau tiga gerakan. Bagaimana ini biar jamaah ini bisa memahami tentang masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حكم تحريك السبابة بالصلاة؟ هذا التشهد الأول والتشهد الأخير يسن فيه أن يضع يده اليسرى مبسوطة منشورة مقبوضة، واليد اليمنى يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويترك السبابة والإبهام أو يضمها إليها هكذا أو تحتها هكذا. فإذا ويستمر على هذا النحو من أول التشهد. فإذا وصل عند إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله. عند إلا الله ويسن نظر محل السجود طول الصلاة محل الموضع السجود، إلا عند إلا الله يتحول نظر من محل السجود إلى السبابة فيرفعها ويبقيها مرفوعة إلا الله كما قال صاحبه عند إلا الله فالمهللة فارفع للذي صليت له إلا الله. نعم هكذا السنة، ويبقى إلى السلام. فإذا حركها هكذا هذا الشيء الذي قال في عرق منوط بالقلب أي متصل بالقلب، فإذا حركها هكذا هذا مكروه ولا تبطل الصلاة إلا إذا كان بقصد اللعب. لو قال بقصد اللعب حتى حركة واحدة أو قال هكذا بقصد اللعب هذا تبطل صلاته. أما هذا لأنها عضو خفيف، والعضو الخفيف ما يضر تحريكه، كما لو احتاج إلى حكة فثبت راحته وحكة هكذا لا تبطل صلاته، لأن الأعضاء خفيفة. فالشفة والأذن واللسان وذكر والجفن والبنان تحريكهن وإن توالى وكثر بغير عذر في الصلاة لا ينفع. لكن فعله مكروه. قال الشافعي لأن الحركة مهمة بالتخشوع وإن قال به بعض العلماء. Beliau berkata bahwa ketika kita dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka disunahkan buat kita yang pertama tangan kiri ini ya dibentangkan tapi dirapatkan begini, diletakkan bersejajar dengan lutut. Adapun tangan yang sebelah kanan itu ini digenggam 1, 2, 3, kemudian jadi telunjuk ya dibiarkan begini ya, kemudian ini antara ditaruh sini atau ditaruh sini. Jadi begini modelnya. Begini ya, begini modelnya. Ketika kita sudah sampai kalimat illallah baru diangkat. Antara ini ditaruh di sini atau ditaruh di sini. Ya. Ketika kalimat illallah baru diangkat. Wa inda illallahi fal muhallilah. Farfa lilladhi sallaitalah. Itu di Zubat ya. Dan ketika kalimat illallah yaitu adalah kalimat tahlil, maka angkatlah ini. Jadi begini, ketika saya sampai asyhadu an la ilaha illallah diangkat. Ini begini modelnya. Ya. Nah itu tadi adalah hukumnya sunnah. Kemudian ya, ketika kita mengangkat jari telunjuk tersebut, itu kita memindahkan pandangan kita. Yang sekiranya pandangan kita itu di tempat sujud sebetulnya, ketika kalimat illallah berpindah ke sini. Sambil melihat ke sini sudah. Ya, jadi melihatnya ke dalam jari. Dan ini jari, kenapa ini yang dinaikkan kok tidak yang lain? Karena ini jari telunjuk itu mempunyai aliran listrik kepada hati.
Ya, ini aliran listrik ke hati. Jadi makanya sunnah ya, untuk istihdar daripada kalimat illallah tersebut. Nah, apabila dia menggoyang-goyang begini, ya, goyang-goyang digerak-gerakkan, itu adalah hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh dan tidak membatalkan, ya, makruh dan tidak membatalkan karena ini dianggap daripada udhun khafif, yaitu tadi adalah anggota badan yang ringan. Anggota badan yang ringan ini itu tidak membatalkan apabila kita gerakkan walaupun berkali-kali. Seperti contohnya kalau gatal ada di sini misalnya, gatal jadi begini, satu terus ini digaruk begini, ya, ini bergaruk sampai lecet ya, digaruk karena ini anggota badan yang ringan. Anggota badan yang ringan itu adalah syafatun wa udhunun wa lisanun, ya, jadi ini lidah, ya, lidah, kemudian bibir, kemudian telinga, kemudian juga yang daerah bawah itu, tahu ya, kemaluan, pura-pura nggak tahu ini. Itu kalau seandainya itu digoyang-goyang, ya, ya bukan dengan pakai tangan loh ya. Nah kalau itu tadi itu adalah anggota badan ya, yang apabila digoyang berkali-kali maka tidak membatalkan, tapi dengan syarat jangan dibuat mainan. Kalau jangan perpikirannya ke situ saja, jangan. Enggak, kalau seandainya kita bisa tangan kita ini saja kalau kita buat mainan begini batal. Ya, walaupun ini anggota badan ringan. Ya, kalau kita bayangkan gini saja niat mainan batal sudah. Ya, yang penting jangan dibuat mainan. Walaupun ya kan gini kan itu tidak batal dan makruh. Walaupun ada sebagian imam lain mengatakan bahwa begini itu adalah sunnah. Jadi tidak, itu perselisihan antara para ulama madhab. Yang begini ada hadisnya, yang diem ada hadisnya, yang keliru yang tidak sholat.